Dia tadi. Al-abad. Ini orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Aduh, kok hamba, kok budak. Orang yang merdeka. Eh, lupa-lupa. Abdu, hamba, hamba, Bener hamba. bener bener. Bener ya? Iya, oke lah. Man talzamul muzakki nafaqatum, orang yang wajib dia nafkahi Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad juga tidak boleh menerima zakat. Ini ada lima golongan, lima kelompok yang tidak boleh menerima zakat. Ini kalau Pembahasannya ya boleh sebentar nggak? Tadi yang rikop boleh. itu dalam membebaskan budak deh kalau nggak salah. Soalnya kalau misalnya di At-Taubah itu memerdekakan budak, Mana dia rekop? kan tahriri riqab al-abid minar riq, membebaskan budak dari perbudakan gitu. Makanya dia dikasih zakat biar merdekain dirinya sendiri mungkin. Oh, gini, kalau nggak salah ya, rekop sama yang kalau budak yang biasa bahasanya adalah abdin ya. Kalau hamba yang biasa, rekop adalah seorang budak yang sudah dijanjikan kemerdekaannya. Seumpama saya adalah seorang majikan, saya punya budak, budaknya si Udin. Si Udin sudah saya janjikan dalam beberapa waktu ini dia akan merdeka. Itu kalau nggak salah adalah dinamakan si Udin itu dinamakan dengan rikob. Warriqabu al-mukatibuna kitabatan sahihah. Wa yu'atul mukatib atau sayyidu bi idni dinihi. Kalau nggak salah gitu ya, yang sudah dijanjikan. Tapi kurang tahu lah. Gimana tadi Inas? Coba jelaskan sekali lagi. Kurang tahu juga ya. Cuman kalau misalnya arti yang di Quran itu ada di dalam kurungnya itu artinya untuk membebaskan, untuk memerdekakan hamba sahaya. Oh, untuk memerdekakan. Mm-mm. Berarti tidak mana dia? Al-Asnaf. Boleh diberikan zakat masorif ya. Boleh diberikan zakat kepada seorang rikub yang sudah yang hasil zakatnya itu diberikan untuk orang membebaskan hamba gitu ya. Kira-kira Atau gitulah mungkin dia. ya, atau mungkin dari uang zakat itu ya udah dibeli hamba itu biar bebas gitu kali. Iya, Usul ri. boleh. Anu apa di halaman 259 itu kan firikop. Yang dimaksud rikop di sini kan mukatab, budak mukatab. Iya. Yang mana ay alladzina ta'aqadu ma'a asyadihim al-maliki lahum. Itu pokok sampai terakhir tuh pokoknya yang gue tangkap tuh pokok budak mukatab adalah budak yang udah ada perjanjian dengan tuannya. Nah, tuannya tuh ngasih perjanjian. Kamu misalkan kalau bayar ke saya berapa gitu dengan harta sekian, kamu bisa merdeka. Nah, gunanya memberikan zakat kepada mereka tuh biar mereka bisa membayar perjanjian itu loh, biar bisa merdeka gitu. Oh, oke, gitu ya. Itu Boleh. apa? Ayat libu ilahim aksaton minal mal faiza aduha soru ahroron. Nah, jadi gambarannya tuh ya ibu apa nggak tahu dah. Pokoknya ketika dia mereka memberikan harta berupa harta kepada tuannya, apabila mereka menunaikannya maka mereka menjadi merdeka. Iya. Kalau di sini pun yang aneh apa kitabnya ini Fathul Muin. Di sini Fathul Muin disebutkan rikop itu ar-rikobu al-mukatibuna kitabatan sahihatan. Wa yu'tal mukatibu au sayyiduhu biidnihi dainahu. Rikop itu adalah orang al-mukatibun yang sudah ditulis ya sebuah dengan kitabatan sahihah untuk perjanjian tadi yang kayak Irham bilang. Lebih jelas kalau di halaman 259. Di situ ada tentang yang disebut fukoro, masakin, amilun, semua ada. 259. Ada lagi?
Tidak ada, boleh kita lanjut. Tadi hukum memberikan seorang istri memberikan zakat malnya itu kepada suami. Berbalik ya, biasanya seorang suami memberikan zakat kepada istri. Bagaimana hukum apabila seorang istri memberikan zakat kepada seorang suami? Hukumnya, yusannu lizaujati idza kanat ghaniyatan. Sunnah bagi seorang istri apabila dia kaya. Wajibat fi mali az-zakah, dan wajib dari hartanya itu membayar zakat. An tu'tiya zakat maliha li zaujiha in kana fakiran, dan memberikan zakat malnya si istri kepada li zaujiha, kepada suami, in kana fakiran, jika suaminya tadi adalah fakir, orang fakir. Wa kadzalika, dan demikian juga yustahabbu laha an tanfaqaha ala auladiha in kanu kadzalik, dan begitu juga disunahkan memberi nafkah kepada anak-anaknya, seorang istri memberi nafkah kepada anak-anaknya in kanu kadzalik, jika mereka itu fakir sedangkan si istri kaya. Lianna nafaqataz zauji wal aulad ghairu wajibatin 'alal ummi waz zaujah, karena memberi nafkah seorang suami dan anak-anak itu tidak wajib bagi seorang istri, makanya hukumnya sunnah. Sunnah. 1, 2, 3 sudah selesai. Nomor 4. Udhkur masarif az-zakati wad dalil 'alaiha wa man la yajuzu daf'u zakah ilaihim ma'a tawdihi hukmi naqli zakati min mahalli wujubiha ila ghairi baladil mal. Sebutkan penerima zakat dan dalil sudah. Wa man la yajuz daf'u zakah sudah. Ini jawabannya sini al-jawab fi raqmi tsalitsah. Ada di nomor 3. Kita bahas pembahasan berikutnya. Ma'a tawdih hukmi naqli zakah, serta jelaskan pembahasan tentang hukum memindahkan zakat dari satu tempat yang wajib ya berikan zakatnya di tempat itu kepada tempat yang lain. Kalau di sini ikhtalafa fuqaha Syafi'iyah, berbeda pendapat ulama-ulama fikih dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Awalan, yang pertama, anna rajih fil madhab wal mu'tamad annahu yuhramu naqlu zakati wa la yasqutu idza naqalaha. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang rajih dalam madhab dan mu'tamad, bahwasanya diharamkan memindahkan zakat. Tidak boleh memindahkan zakat. Wala yasqutu idza naqala, dan memindahkan zakat tidak boleh, tapi dia tetap melawan. Tetap dia memindahkan zakat ke tempat lain. Bagaimana hukumnya? Apakah sudah gugur? Zakat tetap wajib dia berikan kepada tempat yang wajib ia berikan. Wala yasqutu idza naqalaha. Tidak gugur kewajibannya apabila ia memindahkan zakatnya. Ini pembahasannya memindahkan zakat dari satu tempat, yang satu kampung, di kampung kita pindahkan ke kampung orang lain. Kampung kita masih ada orang yang penerima zakat gitu. Hukumnya tidak boleh. Jikalau dia tetap memindahkan zakat, maka tidak gugur kewajibannya. Dalam artian dia tetap wajib memberikan zakat di tempatnya sendiri. Pendapat yang kedua, idza naqala hal imamu awis sa'i jazan naqlu wa ajaza'ahu. Apabila memindahkannya seorang imam, ini kayak kalau kita buat ke kampung kayak kepala desa. Apa di sini kurang tahu, entah apalah di dalam di sini. Awis sa'i atau petugas, jaza boleh memindahkan, boleh, hukumnya boleh. Wa ajaza'u, apakah masih wajib dibayar? Tidak, karena kalimatnya ajaza'ahu, dan mencukup, memadalah ia. Yang kedua. Dan yang ketiga, ma yafti bihi min jawazi naqli zakati. Ma yufta. Yufta tadi apa artinya yufta? Arti yufta ada yang tahu nggak? Lupa. Mana yufta? Ntar ya.
Yufta. Fata. Berfatwa. Ma yufta, yang difatwakan. Apa hukum yang difatwakan bihi min jawazi naqli zakah. Ada yang menfatwakan boleh memindahkan zakat. Wa annahu yujzi'uhu. Yajzi'uhu, dan ia sudah memada. Huwa ala khilafil madhab. Ia adalah atas perbedaan mazhab, berbeda pendapat. Khilaf, menyalahi madhab, pendapat. Yang menfatwakan itu pendapat yang ketiga, menyalahi, menyelewengi satu madhab gitu. Orang yang berfatwa dengan kebolehan memindahkan zakat dan wa ajazahu, dan tidak wajib lagi dibayar, itu adalah ala khilafil madhab. Dan yang keempat, ikhtilaf Syafi'iyah ala qaulin. Ini berbeda pendapat lagi dalam ulama Syafi'i lagi katanya. Atas dua pendapat. Anna zakata ila naqalat, apabila ia memindahkan, atau nukilat, dia dipindahkan, apabila dipindahkan, ma'a wujudil mustahiqin laha min baladil mal ila baladin akhar, fa inna qalaha yakunu musian lakinnaha tujzi'uhu. Ini dia apabila dia memindahkan zakatnya ke tempat yang lain, dia musian, berdosa, lakinnaha tujzi'uhu, maka tidak perlu lagi dibayar zakatnya. Tidak perlu lagi diberikan zakatnya karena sudah dia bayar ke tempat yang lain, tujzi'uhu. Ini yang pertama lagi. Yang kedua, la tujzi'uhu, tidak sah, tidak boleh, tidak memada, tidak mencukupi. Wa alaihi al-i'adah, dan wajib alaihi di sini bentuk jar majrur menunjukkan iltazim, alzim, ilzam, iltazim, wajib, al-i'adah, wajib kepadanya al-i'adah, mengulangi zakatnya, mengulangi pembayaran zakatnya. Wa huwa al-azhar wal asah fil madhab, dan inilah pendapat yang azhar dan yang paling sahih dalam madhab. Nomor 4. Nomor 5. Udhkur masarif az-zakat wad dalil 'alaiha wa man la yajuzu daf'u zakati ilaihi ma tawdih hukmi iqda'i zakati la wahid. Nah, ini juga agak kurang jelas sekarang ini. Masarif az-zakat sudah, dalil sudah, man la yajuz daf'u zakat sudah. Jawabannya di nomor 3. Tawdih hukmi iqda'i zakat li wahid. Bagaimana hukum memberikan zakat kepada satu? Ini apakah satu orang atau satu golongan? Ini dia. Waqtalafu fi jawazin. Mereka berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat fi jawazin, pada membolehkan antusarrifa jami'az zakati ila sinfin wahidin min hadhil asnaf. Memberikan zakat itu kepada sinfin wahid, satu golongan, min hadhil asnaf, dari beberapa golongan. Dalam yang 8 golongan tadi masih berbeda pendapat apakah boleh kepada satu golongan atau tidak. Berbeda pendapat. Yang pertama, wa madhhab asy-Syafi'iyah. Madhhab asy-Syafi'iyah annahu yajibu an tuqassima az-zakata 'ala al-asnaf ats-tsamaniyata qismatan 'ala as-sawa'i. Dalam mazhab asy-Syafi'iyah bahwasanya wajib membagikan zakat itu kepada asnafus tsamaniyah qismatan 'ala as-sawa', dengan bagian yang sama, sawa, kismatan ala sawa, kismatan dengan bagian yang sama. Wala yajuzu al-iktisar ala ba'diha ma'a wujudi jami'iha, dan tidak boleh al-iktisar, meringkas, artinya tidak boleh kurang dari 8 gitu ya, atas sebahagiannya. Kurang tahu juga ini maksudnya, entah gimana entar. Ma'a wujudi jami'iha, beserta ada semuanya, tapi ada semuanya. Yang 8 golongan ada. Suma hissah, tadi itu kurang tahu. Kulli sinfin minhum, dibagi bagian tiap-tiap sinfin minhum, satu golongan daripada mereka. La tusarrifu ila aqalli min thalathati minhum, tidak boleh kurang dari 3 golongan. Wala yajuzu sarfuha liwahidin, dan tidak boleh memberikan kepada wahidin, satu orang atau apa. Kalau yang
paragraf ini ada yang tahu, boleh jelaskan? Hukmuz zakah. Gimana, Ham? Itu di halaman lupa entah halaman berapa. 261, Ri. 261 ya? Oh, cepat amat, Bah. Di halaman 261. Ah. Gimana, Ham, ini? Ini boleh dibaca di halaman 261. Tapi nanti yang ar-rajih di paling bawah, paragraf paling bawah. Ini dia. An-rajih huwa ma dhahaba ilaihi jumhurul fuqaha'i min anna zakata yajuzu an yaktasira fi sarfiha ala sinfin wahidin min al-asnafi thamaniyah wa yajuzu sarfuha ila syakhsin wahidin. Tapi yang paling rajih tadi yang di atas tidak boleh memberikannya hanya kepada satu golongan, tidak boleh. Memberikan kepada satu orang pun tidak boleh. Itu pendapat yang pertama kalau nggak salah pengertian. Tapi yang paling rajih pendapatnya adalah ini, yang pendapat jumhur fuqaha ulama fikih, bahwasanya zakat itu boleh diberikan kepada satu golongan dari yang 8, karena dapat kita ambil apanya, hukumnya di sini dari apa ya, dari susunan kalimatnya itu ayaktasiru fi sarfiha, ia meningkat, meringkas, apa bahasanya, tidak memberikan secara penuh yang 8 golongan fi sarfiha ala sinfin wahidin. Boleh katanya memberikan kepada satu sinfin wahidin. Ini kan bentuk mufrad. Sinfin mufrad, wahidin mufrad, satu golongan. Minal asnafi tsamaniyah. Asnaf adalah jamak. Maka di sini maksud adalah golongan. Boleh diberikan hanya kepada satu golongan daripada yang 8 golongan. Boleh satu. Dan boleh juga ya juzu surfa ila syakhsin wahidin. Dan boleh juga diberikan kepada satu orang. Berarti dalam artian yang 8 golongan boleh diberikan hanya dipilih satu golongan boleh, dan boleh dari satu golongan ini hanya diberikan kepada satu orang, syakhsin wahid, diberikan kepada orang yang tertentu. Ini kalau kita lihat dari bentuk susunan huruf-hurufnya, bentuk kalimatnya. Tapi yang lebih tepat wallahu a'lam, ana kurang tahu. Tapi kalau di kampung yang biasa nggak mengamalkan yang pendapat yang apa ya, tapi ada juga, tapi nggak semua, yang pendapat yang wajib dibagi rata gitu, kismatan ala sawa. Ini menjadi masdar kan dari antuqassima, tuqassima kismatan, membagikan akan bagian ala sawa yang sama. Maka di sini dapat diambil pemahaman juga kalau nggak salah ini, dari bentuk kalimat i'rab tarkibnya ini menunjukkan kepada wajib, karena fil sebelumnya adalah wajib. Yajibu antuqassima kismatan, antuqassima az-zakata kismatan ala sawa. Wajib membagikan zakat itu akan bagian yang sama ala sawa. Itu kalau kita lihat dari susunan tarkib i'rabnya. Tapi yang lebih jelas wallahu alam, kalau ada yang tahu boleh nanti dibagikan. Sudah 5. Dan nomor 6 akan mungkin dijelaskan oleh Fakhrudin ya. Jadi Din. Kok namanya ini yang 7? Yang mana? Oh, yang 6 siapa? Ya, Ini Irham. yang siang. Revaldi, ada nggak Revaldi ya? Revaldi kan nggak main WA. Oh iya, laptop ya. Foto pakai laptop. Abid. Abid ada nggak? Ini Abid. Ada Abid. Boleh nggak Abid? Nomor 6. Lagi nulis dia kayaknya ini. Boleh, kita lanjut ya.
Nomor 6. Udhkur adillata wujubi zakatil fitri. Sebutkan dalil wajib zakat fitrah. Ma'a bayani syuruti wujubiha. Serta jelaskan syarat-syarat wajib, kewajibannya. Wal qadarul wajibu ikhrajuhu. Dan ukuran yang wajib dikeluarkan. Wa hukmu ikhraji al-qimah. Dan hukum mengeluarkan al-qimah. Qimah itu kayak benda yang berharga. Oh, ini agak susun. Oh ya. Adillah. Ini dalilnya wujub zakatil fitri. Ma ruya an Sa'id bin al-Musayyib wa Umar bin Abdul Aziz fi ma'na qawlihi ta'ala qad aflaha man tazakka fi suratil A'la ayat 14. Qala wa zakatul fitri. Yang dimaksud di sini ayat itu adalah kata yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz. Mereka berkata qala wa zakatul fitri, adalah yang dimaksud adalah zakat fitrah. Ini dalilnya. Kalau dalilnya kurang masih kependekan, boleh kita lihat di buku Muqarrar itu ada banyak dalil. Silakan dipilih. Syurutu wujubiha. Syarat wajib zakat. Ini syarat wajib zakat fitrah ya. Wujubiha ay al-fitrah bi thalathati syurut. Ada 3 syarat. Yang pertama al-Islam, harus Islam. Al-hurriyah, merdeka. Al-yasar, yasar di sini hidupnya itu apa namanya? Hidupnya itu mudah gitu, enggak kesusahan, enggak sempat dikategorikan kepada yang 8 golongan. Enggak fakir, enggak miskin. Dia mencukupi gitu. Sedang. Pokoknya hidupnya hidup yang sedang, tenang, damai, tentram. Wal qadarul wajibu ikhrajuh. Dan ukuran yang wajib dikeluarkan. Ukuran wajib mengeluarkan zakat fitrah itu yalzamuhu ay yakhruja sa'an min quwwatihi. Wajib mengeluarkannya itu 1 sa' min quwwatihi, dari kuwah. Apa kuwah itu? Itu kayak apa namanya yang di sini bahasa? Kayak padi kayak tumbuhannya itu kayak, yang penting zakat fitrah yang pada apa itu? Makanan pokok gitu. Makanan pokok pada satu kampung. Ini nanti kalau kita apalagi syarat untuk makanan pokok yang dikeluarkan masih ada lagi. Tapi di sini tidak ada disebutkan. Biasanya secara ringkas makanan pokok itu adalah yang dianggap di kampung itu sebagai makanan pokok, 1. Yang kedua itu tahan disimpan lama gitu. Kayak padi, beras itu tahan disimpan lama. Kalau kalau disimpan tidak tahan, dia busuk itu hancur di sini, maka tidak tahan. Apabila tidak tahan disimpan, maka itu tidak bisa disahkan untuk sebagai harta zakat fitrah. 1 sok tadi ini kalau sebelumnya kalau nggak silap 2,5 kilogram. Ukuran 1 sok 2,5. Kalau kita ke mud itu ada 4 mud. Kalau dikilokan 2,5. Kalau tidak ada kilo, gimana cara ngitungnya? Cara menghitung berasnya itu tidak ada ukurannya. Nanti bisa ukuran 2 telapak tangan orang yang adil nanti. 1 mud 1 kali. Kita lanjut. Wa hukmu ikhrajil qimah. Hukum mengeluarkan al-qimah. Madhabul Imam Asy-Syafi'iyah annahu la tujzi'u al-qimatu bal la budda min ikhrajiha qutan min ghalibi aqwati dzalikal baladi. Madhab Imam Asy-Syafi'iyah annahu, bahwasanya tidak sah al-qimah, tidak sah atau tidak bolehnya. La, tidak mencukupi al-qimah, bal la budda, semestinya dikeluarkan kutan min ghalibi akhwati. Ini
Qimah di sini diartikan kepada kalau nggak salah ini uang. Bagaimana hukumnya? Apakah kan kita biasa di kampung-kampung kalau kami ya. Kalau di Jakarta kurang tahu tapi biasanya sama sih. Apakah hukum zakat fitrah itu tadi yang pertama dikatakan min kuwatihi dari kutihi bukan kuah. Kutihi dari makanan pokok. Bisakah apakah bisa makanan pokok diganti dengan qimah dengan uang? Pendapat mazhab al-Imam Asy-Syafi'iyah la tujzi al-qimah, tidak sah, tidak sah, tidak cukup, tidak memada apabila diganti dengan al-qimah. Bahkan la budda min ikhrajiha qutan, dibayar, dikeluarkan lagi itu qutan, makanan pokok, min ghalibi aqwati dzalikal balad, dari kebiasaan makanan pokok yang biasa digunakan untuk suatu kampung. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, qala al-Mawardi, pendapat Imam al-Mawardi, daf'ul qim, memberikan, menerima kimya, memberikan masarif, penerima, memberikan, daf'u menolak, memberikan kim, harta, memberikan uang, fi zakawat, dalam zakat itu la yajuz, tidak boleh. Itu Imam al-Mawardi. Pendapat yang ketiga, madhabu al-imami Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Pendapat mazhab Imam Abu Hanifah bagaimana? Huwa jawazu daf'il qimah. Boleh memberikan zakat fitrah itu berbentuk uang. Jadi kalau dari sini yang diamalkan adalah pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Tak tahu apakah ada di pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan bentuk uang, kurang tahu. Di kitab Fathul Mu'in juga tidak boleh di sini katanya. Tidak boleh memberikan zakat berbentuk uang. Dalam zakat fitrah itu la tujzi qimatun wala ma'ibun wa musawwisun wa mablulun. Itu tidak boleh. Maka ada tiga pendapat. Yang pertama tidak boleh. Yang kedua Imam Mawardi juga mengatakan tidak boleh. Semua zakat, zakawat ya, zakawat bukan zakat fitrah saja. Az-zakawat bentuknya ini jamak, berarti bukan zakat fitrah saja. Maksud zakat ini berarti zakat-zakat yang lain juga. Tidak boleh. Imam Mawardi. Mazhab Imam Abu Hanifah boleh memberikan uang, menggantinya dengan uang. Nomor 6. Sudah selesai. Ada sampai 1 sampai 6, ada yang mau ditambahin, ada yang ingin dikomentari, dan ada juga yang ingin bertanya. Boleh, silakan. Kalau nggak ada, boleh kita lanjut dengan pemateri yang kita tunggu-tunggu itu dengan Khinal Kiram, Fakhruddin. Enggak, tapi Riau. ini udah 5:30 Pak Iri. Gimana? Udah 5:30. Setengah 6? Ya, sesuai apa? Nggak tahu dah. Sesuai itu. Kita semua kesepakatan gimana? Mau lanjut atau enggak? Ini sampai 7. Kita ada 13 soal, masih banyak ini. Berapa halaman? Semua ada 7 halaman, 8 halaman. Gimana? Masih mau lanjut atau nanti kita pending dulu? Udah bentar aja nih, bentar. Tentang arif asyam lughatan wastilahan wa hukmu shaumi syahr Ramadan wa adilat masyru'iyyatihi ma'a bayani muftirati tujabu al-qadha faqat. Itu ya, yang nomor 7. Yang pertama tentang tarif siam lughah. Ya ini enggak susah-susah amal lah babnya. Lughatan al-imsaku anisyai, menahan dari sesuatu. Jadi menahan apapun itu disebut dengan puasa secara bahasa, kalaman kana auto aman, baik itu secara perkataan ataupun menahan dari untuk tidak makan. Amma fi istilah imsaku syahsin maksusin anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan puasa yakni menahannya seseorang dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari ma'aniyah yang diiringi dengan niat.
Wa hukmu shaumi syahr Ramadan, siyamu Ramadan fardun wajibun ala kulli muslimin. Wa dalilu ala dzalik, kalau di kitab ada 3 ya, dalil masyru'iyatihi dari dari yang kitab yang udah masyhur, faman syahida minkum syahra falyasum. Terus dari hadis juga bunal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan. Terus juga dalil ijma waqad ajma'al muslimun. Ya pokoknya di halaman bab puasa tuh halaman 275. Nah, dalil sih dalil ijma'nya yang di halaman 276, faqad jamal muslimun ala fardhati shaumi syahri ramadan wa annahu ruknun min arkanil islam al ma'lumah min ad-dini bidarurah. Gitu ya. Ini soalnya Khairi cuma nulis satu nih. Kenapa nggak ditulis Khairi tiga-tiganya? Yang mana? Dalil masyru'iyah. Oh, karena kita sudah kebanyakan ngafal, otak kita butuh istirahat. Karena salah satu metode UAS itu istirahat yang cukup biar nggak stres gitu. Siap. Oke. Lanjut, ini dalilnya. Setuju kata Bintang. Nah, oke. Terus tentang muftirat. Tujabu al-qadha faqat. Jadi yang membatalkan puasa cuman wajibnya kodok doang gitu. Enggak kafarah. Yang pertama al-aklu wasyurb idza kana dzalika amdan. Jika ini disengaja. Jadi kalau yang nggak sengaja lupa makan di siang hari dan dia dalam keadaan berpuasa, maka dia tidak membatalkan puasa. Wusulu ainin ila jauh, ini apa ini Pak Iri? Yang mana? Wusulu ainin ila jauh. Itu sampai ain itu kayak benda ya, sampai ke tenggorokan. Hindari tenggorokan rongga yang terbuka, maka batal puasa gitu. Nah, oke itu. Terus al-qaidu amdan. Lanjutin Khairi. Iya. Ini nggak persiapan. Oke. Barang aja berdua al-qai'u amdan. Ini Muntah sengaja. apa? Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Terus al istimna amdan. Ya, istimna ya. Amdan secara sengaja. Al-haid wan nifas, haid dan nifas. Terus ya, al-ighma wariddah. Nah, ini pingsan, hitam, pingsan ya, dan riddah, murtad. Niatul iftar. Nah, Nah, jadi ini dia niatul iftar. Gimana ini pendapat? dibahas juga kemarin di angkatan tuh. Jadi niat doang itu, niat mau buka tuh bisa membatalkan puasa ya? Iya, Ada berarti penjelasannya nggak di kitab nih? kurang tahu sih ya, nih kan ini bukan terkisan aneh apa. Kurang tahu entah apa. Niatul iftar, paman nawa wa huwa shaim al-iftar wa azama ala zalik azman jaziman haziman amidan muta'ammidan ghairu batala saumuhu fauran wa illam ya'kul aw yashrab. Batala saumuhu fauran wa illam ya'kul aw yashrab. Coba tuh Khairi gimana tuh? Paman Ya, nawa. berniat untuk membatalkan puasa pun sudah dianggap dengan batal puasa. Mana dalilnya? Berdasarkan dalil ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, itu dalilnya di sini buatnya. Berarti coba kita ingat-ingat lagi puasa kita yang sudah lewat, yang dihitung dari setelah balik sampai sekarang, berapa kali kita berniat untuk membatalkan puasa. Nah, apabila sudah ingat tak berapa, umpamanya ada 5 kali, maka yang 5 ini wajib kita qada. Apabila kita tidak mengingat tapi yakin ada, maka kita mengira
secara zon kita, secara dugaan kita berapa kali gitu. Itu wajib dikodok. Mari kita kodok sama-sama. Itu ya, niatul iftar. Kita ingat sampai sekarang bahwasanya berniat untuk membatalkan puasa pun sudah dianggap batal puasa dan wajib mengkodo. Lanjut. Yang ketiga, Din. Yang ke-8, Din. Nomor 8. Ya, nomor 8 itu soal depannya sama ya, yang arif asyam logo istilah, terus hukumnya adalah masyru'iyahnya, terus bayan muftiratnya. Oh ya, sampai adalah masyru'iyah. Terus di sini yang beda itu muftirat tujabu al-qada wal kafarah. Kalau di sini tadi muftirat tujabu al-qada faqat, yang di sini muftirat yang tujabu al-qada wal kafarah. Nah, itu cuman satu, yaitu al-wat'u amdan. Ya, ini udah pada tahu juga lah. Fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayatamasa. Itu dalilnya. Ya kan? Fasyamu syahraini. Apa depannya? Ita'amu Itamu asyarati apa? Ya, ini yang watok ya, wati. Iya. Maklum lah ya semua ya, amdan secara sengaja. Yang perlu kita garis bawahi di sini bagaimana yang dinamakan dengan wati, bagaimana ukurannya gitu. Kita baca sendiri aja. Di Iya. halaman berapa tuh, Din? Di halaman 200 barusan aja ketutup. 287. Nah, di sini ya. Oke. Bisa nanti kita baca yang nomor satunya itu di situ. Apa yang jumpa gitu. Oke. Udah ya, langsung aja lanjut. Ini insya Allah nggak susah lah ya. Kan masih yang dasar-dasar banget nih tentang Asyam ya. Kecuali nanti sini baru nih. Ajib an mas'alatain. Nah, ini lagi dia apa? Lagi-lagi disuruh jawab 2 doang dari masailnya ada 4, ada A B C D, ada 4 masail. Kita disuruh jawab 2 doang. Pilih aja yang paling ini ya. Yang pertama itu al-adzar al-mani'ah minasawm wa tujabu al-qada. Yang dilarang berpuasa wa tujabu al-qada. At-talabbus bil haid. Ya, ini yang ahwat-ahwat ya. At-talabbus bil haid awin nifas juz'an min ajza'in nahar. Di pertengahan ini ya, di apa maksudnya ketika siang hari gitu ya. Terus al-ighma awil junun. Al-ighma awil junun, orang gila dan hutan. Dia di liyaumi kulli. Fa in afaqa walau lahzatan minan nahar saqatal adzar wa wajaba imsaku baqiyatal yaum. Jadi misalnya dia nih pingsan walau lahzatan minan nahar, walaupun bentar, pada misalnya siang hari itu tiba-tiba dia pingsan tapi cuma bentar gitu. Terus bangun lagi saqatal al-adzar. Jadi uzurnya gugur dan dia wajib menahan yang baqiyatul yaum, yang sisanya itu. Cuman dia tetap wajib kodok kan ya, Khairi ya? Iyalah. Iya kan? Jadi walaupun dia tetap nahan gitu kan sampai waktu maghrib, cuman dia tetap kodok karena kan nggak sempurna tuh, nggak dia nggak nahan dari awal, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari gitu. Itu yang nomor yang al-azhar mani'ah. Nah, terus yang masail yang yaitu mahwal afdalil musafir asam awil al-fitr. Jadi kalau musafir itu lebih afdal untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Itu ada 3 halah. Ini udah aneh ringkas juga tadi nih ayah. Al-hala al-ula ayah tamil musafir masyaqqah bisababi saum bla bla bla. Iya, apa? Jadi dia ada masyaqqah sehingga dia itu
apa namanya, terhalang gitu ataupun sulit untuk an fi'lil khairat, untuk melakukan kebaikan gitu. Fal fitru fi hadil halah aula. Maka yang di keadaan ini eh, tidak berpuasa itu lebih lebih baik. Di sini ini ya apa, sulit gitu, bukan nggak bisa. Sulit untuk melakukan ataupun terhalang lah. Tapi bukan berarti nggak bisa secara mutlak, nggak bisa 100% gitu. Fal fitru fi hadil halah aula. Ini dalilnya laisal birru antasumu fi safar. Ini dalilnya apa, hadisnya panjang. Cuman ini potong jadi yang kalimat ini doang. Terus yang hal atanianya Allah yahtamil musafir masyaqqah. Jadi dia nggak sama sekali nggak ada masyaqqah dalam perjalanan gitu. Pasien fi hadhil halah aula. Maka ya berpuasa aula, lebih utama. Dalilnya ini wa antasumu khairul lakum, dan jika kalian berpuasa maka itu lebih baik. Nah, al-hal at-talitsa ini yang tadi ayasyqa alaihi as-shaum masyaqqatan syadidatan. Jadi memang dalam perjalanan dia itu masyaqqahnya syadidah, sehingga dia pokoknya nggak apa ya. Ya pokoknya masyaqqah syadidah. Kalau tadi kan yang pertama itu masih bisa dia melakukan kebaikan, cuman agak susah gitu. Tapi kalau hal-hal asalisa ini dia memang bener-bener nggak bisa gitu. Maka di sini eh, fayajibu alaihi alfitr, maka dia wajib untuk tidak berpuasa, wa yahrumu alaihi, bahkan diharamkan untuk dia berpuasa gitu. Dalilnya ini hadisnya juga panjang, di kitab itu ada halaman halaman di kitab itu halaman 300. Itu hadisnya panjang yang diriwayatkan dari Muslim an Jabir radhiyallahu an. Pokoknya intinya itu yang itu ya, ulaikal asah, ulaikal asah. Itu dalilnya. Nah, ini yang masail yang yang masalah yang terus masalah yang jim yang ketiga dari nomor 9, yakni azar daimah wasabitah wa yajibu ala sahibuha wa la yajibu ala sahibiha al-fidyah faqat. Jadi yang memang uzur yang apa ya, dia itu nggak bisa untuk berpuasa, maka diganti dengan fidyah gitu. Kalau qada pun dia nggak sanggup gitu. Yang pertama itu ada syaikhul haram wal mar'ah al ajuz. Kalau mar'ah ajuz, laki-laki apa, orang yang sudah lanjut umur, baik itu laki-laki ataupun perempuan gitu, yang udah berumur, yang memang eh, udah nggak mungkin dia untuk berpuasa gitu. Untuk mengkodoknya juga eh, tidak memungkinkan, maka ajma'al fuqaha ala anna syaikh al-musin wal mar'ah la juz idza ajaza ala anis saum bisababil kibar yajuzu lahuma al-fitr wala qada'a lahuma bal alaihima al-fidyah. Yajuzu lahuma al-fitr, jadi boleh mereka untuk tidak berpuasa, wala qada'a lahuma, dan tidak perlu untuk mengqada, bal alaihima al-fidyah. Dalilnya wa alal ladzina yutiqu fidyatun ta'am miskin. Ini dalil untuk alaihima al-fidyah itu. Terus yang kedua itu, jadi ada dua keadaan ya. Yang pertama tadi yang orang yang sudah tua rentan, yang kedua al-marid alladzi la yurja bir'uhu, orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya gitu. Hukumnya hukum syekh al-muslim wal mar'ah. Jadi hukumnya sama aja sama yang pertama. Idza ajaza anis shaum bisababil kibar fayuftir. Ini sama aja ya yang kedua. Dua-duanya. Yang fidyah, azar yang fidyah fakot gitu. Terus masalah yang dal dari nomor 9, hukmu man lam yaqdi ma alaihi hatta dafal alaihi Ramadan akhir. Jadi orang yang belum mengkodok nih, misalnya di
Ramadan 2023 dia ada utang puasa, terus mau masuk Ramadan 2024 dia belum kodok gitu. Pak ilam yakdi tasahulan hatta dakhala Ramadan akhar athimun, berdosa walazimahu ma'al qada wal fidyah. Jadi tetap dikodok walau udah masuk Ramadan yang baru gitu kan. Tetap dikodok dan ditambah dengan fidyah. Walazimuhu ma'al qada wal fidyah. Gitu. Ini paham ya yang nomor 9? Nggak susah-susah amat. Makanya nih pilih nomor ini untuk dibahas. Nah, lanjut. Bentar lagi maghrib. Nomor 10 ini arif al-i'tikaf. Ini tentang i'tikaf. Wa adilatu masyru'iyatihi ma'a zakari arkanihi wa bayni adabihi. Jadi tarif i'tikaf lugatan itu luzumul mar'i syai'an wa habisa nafsahu alaihi birran kana au itsman. Ini apa ya? Ini belum terjemahin lagi. Luzumul mar'i syai'an wa habisa. Habisa ini ya membatasi diri biron kana au itsman. Baik itu dari membatasi diri nambahin lebih satu kalau nggak salah menetap apa mengekang ya mengekang menetap apa berdiam diri gitu oh menetap atau oh iya berdiam ya diri menetap biron kana au itsman, baik itu untuk melakukan kebaikan ataupun au itsman gitu. Ini secara lugatan. Itu secara lugatan. Amma istilahnya alat fil masjid min syaksin maksusatin binyatin. Eh, diam ataupun menetap fil masjid min syaksin maksusin binyatin dengan niat. Itu tarifnya. Kemudian dalil masyru'iyahnya ini yang dari kitab dari Quran, qala ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wa antum aakifuna fil masajid. Terus dari sunnah, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif al-awakhir min Ramadan. Cuma kata azwajihi min ba'di, ini juga dalil-dalil yang sering kita temukan lah, terutama ketika Ramadan, apalagi waktu akhir-akhir ya. Nabi itu ketika udah datang akhir-akhir Ramadan, beliau itu beriktikaf gitu. Kemudian ini yang tarifnya, kemudian adillah juga udah, terus arkannya ya. Jadi arkanul iktikaf itu ada 4 dan setiap dan di arkannya itu ada syurutnya gitu. Yang pertama aniyah, ya aniyah ini li'anahu ibadah, udah maklum ya, setiap ibadah harus dengan niat. Yang kedua alubtu fil masjid. Nah, wala yustarat as-sukun. Cuman tidak disyaratkan untuk tinggal gitu. Wastahabu asy-Syafi'i ayat takif yauman. Jadi di mustahab di asy-Syafi'i itu itikafnya yauman, seharian. Kemudian Abu Hanifah dan Imam Malik la yujawizani al-i'tikaf aqal min yaumin wa huwa wajhun fi madhhabina. Abu Hanifah dan Malik itu tidak membolehkan i'tikaf aqal min yaumin wa huwa wajhun fi madhhabina. Jadi kita fi mazhabina ini mengambil pendapat yang ini, la yujawizani
Abu Hanifah wal Malik al-i'tikaf aqall min yaumin. Terus arkan yang ketiga yakni al-mu'takifnya. Al-mu'takif itu arkannya al-mu'takif, dan al-mu'takif punya syarat. Ada 3 syarat. Yang pertama al-Islam, al-aql, dan an naqa, ataupun suci, bersih, anil hadat al akbar, mislul janabah wal haid wan nifas. Kemudian yang ke arkan yang keempat dari arkan i'tikaf yaitu al-mu'takif fi. Jadi yang di i'tikafnya itu ada syaratnya, yakni wasyartuhu al-masjid kama marra. I'tikafnya di masjid gitu. Syarat ya tempat yang diiktikafkan itu di masjid. Wal jami aula. Dia di masjid jami itu yang lebih utama. Ini nanti ada pembahasan di adab al-i'tikafnya tentang masjid jami ini. Nah, kemudian yang soal terakhir ini yang bayani adabihi. Yustahabbu lil mu'takif al-ishtighal bi ta'atillah ka dzikrillah ta'ala wa qiraatil Qur'an. Jadi di mustahab untuk orang yang i'tikaf itu al-ishtighal, menyibukkan dirinya bi ta'atillah, dengan ketaatan kepada Allah, ka dzikrillah ta'ala wa qiraatil Qur'an. Seperti berzikir dan membaca Quran. Asyam. Kemudian adab yang kedua asyam, fa innal i'tikaf ma'asyam afdal. Karena i'tikaf dengan berpuasa itu afdal. Terus yang ketiga adabnya ayakuna i'tikaf fil masjid al-jami'. Nah, ini ayakuna i'tikaf fil masjid al-jami'. Lagi aku cu. Kemudian adab yang keempat, yang terakhir, alla yatakallam illa bi khair wala yantiq bi ghibah wa namimah aulagwin minal kalam. Jadi dia tidak ada yang keluar dari perkataannya, dari mulutnya, dari lisannya, kecuali illa bi khair, kecuali yang baik, ataupun memang karena hajat dia ingin berbicara gitu. Wala yantiq bi ghibah, dan tidak bergibah dan mengucapkan kata-kata namimah. Au laguin minal kalam. Nah, itu yang bab i'tikaf. Nah, jadi yang dari nomor 1 tadi yang udah dibahas sama Khairi sampai nomor 10 itu yang dirosah maudhu'iyahnya. Jadi dari zakat, asyam, dan i'tikaf. Nah, kemudian haji itu di nomor 11, 12, 13. Nah, ini dirosah nasiahnya. Haji, lanjut tar aja, kita sholat dulu. Ya, karena waktu juga udah bentar lagi maghrib. Jadi yang dirosah nasiah yang 11, 12, 13 kita lanjutkan kapan, Khairi? Ini kan kalau kita ngafal terlalu banyak ya, siap bisa. Kalau siap maghrib pada bisa enggak? Oh, siap maghrib banget ya. Kalau nggak pada bisa nggak? Kalau nggak bisa siap bisa nggak apa-apa. Kalau maghrib pun aneh juga ada kerjaan sih. Habis bisa. Habis sisa boleh. Habis sisa ya paling tidak. Oh, kata Rumi habis maghrib makan dulu. Iya, Ya. sama. Aneh juga belum makan ini 1 hari gara-gara talkisan si Udin ini. Aneh bilang aneh dari nomor ini aja, dari nomor 7, 8. Udah, tutup. Lamaan, tutup. Boleh bentar nggak? Oh iya. Aneh Oh, boleh. Yang niat iftar, niat mau buka puasa. Oh iya, yang tadi Itu ya. niatnya tuh, itu niatnya kayaknya bukan niat yang remeh-temeh gitu, bukan karena emang terlintas di kepala. Soalnya kan di sini kan famanawa wa puasa imun. Siapa yang berniat dan sedangkan saat itu dia puasa, al-iftar dia tuh niatnya mau buka, wa azama, dan dia bertekad gitu ya. Iya, memang berazam. Haziman, dan dia tuh emang sengaja dan niatnya itu emang kuat banget dalam dirinya gitu kali.
Jadi Iya. mungkin bukan Heeh. Bukan yang Bukan terlintas bicara dengan hati ya. Itu maksudnya Hmm. tadi niatnya bukan yang terlintas dengan hati. Niat-niat Memang doang. dia lapaskan niatnya itu secara jelas dan sengaja gitu. Dan Dan dia memang bertekad. berazam, Dia bernekat berazam. gitu. Nah, itu Iya, itu kurang-kurang. Ya. di halaman 286 tuh yang bawah yang nomor 9 ya, iftar faman nawahu wa shaimul iftar wa azama ala zalik azman jaziman haziman amidan muta'ammidan. Itu banyak ininya ya, penekanannya. Iya. Ya, azman jaziman haziman amidan muta'ammidan. Jadi emang ya dengan beberapa ini enggak, bukan niat-niat iftar doang. Ya, itu Ines. Terima kasih sudah nambahin. Ya, ada lagi yang lain? Boleh ditambahin? Yang di Rusa Nasian ntar siapa, Pak Eri? Tas siapa? Insya Allah, kalau bisa Irham, mau Irham boleh. Abid juga boleh, Abid. Adi, Rivaldi, Budin, siapapun boleh. Dari kelompok lain, nggak apa-apa. Irham aja kan, soalnya talkisnya bagian Irham. Kemarin juga Iya. mau jelasin juga yang ini. Boleh. Kayak sibuk zikir deh habis maghrib. Iya, habis Isya. Oke ya. Abid aja, Abid. Oke, siapa yang bersedia ntar insya Allah Irham. Nanti insya Allah kita lanjutkan sesuai arahan dengan ketua kelas. Insya Allah akan dilanjutkan setelah Isya. Setelah Isya makan dulu ngaji semua. Insya Allah siap Isya. Jangan Paling lupa lama jam baca, 9 kita siap. Ya. jangan lupa baca surat ya, zikir petangnya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di grup kelas boleh. Kalau enggak PC pun boleh. Boleh. Silakan mau komentar nambahin boleh. Terbuka untuk kita semua dan akan kita lanjutkan nanti setelah Isya.